Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Jumat tanggal 2 bulan Al-Muharram tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian kitab At-Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad ibnu Abdul Wahhab ibni Sulaiman ibni Ali At-Tamimi, ulama besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 1115 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1206 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-muallif rahimahullah, babul khawfi minasy-syirk. Bab takut dari kesyirikan. Bab ini ditulis oleh Al-Imam rahimahullah untuk menjelaskan bahwasannya orang-orang yang menyempurnakan tauhid, orang-orang yang menyempurnakan at-tauhid, kullu man haqqaqa tauhid la budda an yakhafa minasy-syirk. Semua orang yang ingin sempurna tauhidnya, maka dia harus khawatir dari kesyirikan. Jadi orang yang sempurna tauhidnya, maka dia harus takut dan khawatir dari kesyirikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sayyidul muwahhidin. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tuannya orang-orang yang bertauhid. Beliau adalah tuannya
orang yang bertauhid, manusia yang paling sempurna tauhidnya. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berlindung kepada Allah dari kesyirikan. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita doa agar dijauhkan dari kesyirikan. Beliau mengajarkan doa, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, kami berlindung dari kesyirikan yang kami ketahui, dan kami memohon ampunan kepadamu jika kami tidak mengetahui. Demikian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau manusia yang paling sempurna tauhidnya, dan beliau khawatir dengan kesyirikan. Demikian, maka kullu man haqqaqa tauhid la budda an yakhafa minasyirk. Siapa yang ingin sempurna tauhidnya, siapa yang ingin sempurna tauhidnya, maka dia harus takut dari kesyirikan. Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah berkata, adraktu thalathina min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku menjumpai 30 sahabat radhiyallahu anhum. Kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi. Semuanya khawatir, takut dari kemunafikan atas dirinya. Semuanya takut dari kemunafikan. Yang ditakutkan adalah munafik yang besar dan juga munafik yang kecil, munafik i'tiqadi dan juga nifaq amali. Demikian para sahabat radhiyallahu anhum, mereka mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah generasi yang paling sempurna imannya dan tauhidnya. Di antaranya karena mereka adalah manusia yang paling takut dari kesyirikan. Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Hudzaifah radhiyallahu anhu, ya Hudzaifah, hal sammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil munafiqin. Wahai Hudzaifah, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutku termasuk orang-orang munafik? Pertanyaan ini muncul dari Umar. Kenapa? Karena kuatnya rasa takut dari kemunafikan. Kuatnya rasa takutnya Umar dari kesyirikan, sehingga bertanya demikian kepada Hudzaifah radhiyallahu anhu. Maka Hudzaifah menjawab, tidak, dan aku tidak akan menjawab lagi setelahmu. Demikian para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Maka Hasan Al-Basri rahimahullah berkata tentang kemunafikan hal yang serupa tentang kesyirikan. Qala rahimahullah, ma khafahu illa mu'min wala aminahu illa munafiq. Tidak ada orang yang takut dari kemunafikan, tidak ada yang takut dari kesyirikan, tidak ada yang khawatir dari kekufuran kecuali mukmin. Orang yang beriman, harta yang paling mahal bagi mereka adalah keimanan itu. Harta yang paling mahal bagi orang yang beriman adalah keimanan, yang paling berharga bagi mereka. Maka mereka khawatir dari kesyirikan. Kenapa? Karena dengan kesyirikan
bisa menghancurkan keimanan. Maka Hasan Al-Basri berkata, ma khafahu illa mu'min. Tidak ada yang khawatir dari kesyirikan kecuali orang yang beriman, kecuali orang yang bertauhid, yang sempurna tauhidnya. Wala aminahu illa munafik. Dan tidak ada orang yang merasa aman dari kemunafikan, dari kesyirikan, dari kekufuran kecuali orang munafik. Wal iyadu billah. Maka pada suatu hari dijumpai Sufyan Ats-Tsauri menangis. Ditanyakan kepada beliau, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, Amirul Mukminin fil hadis, ma abkaka, apa yang menjadikan engkau menangis? Maka Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, inni akhafu an yuslaba alayyal iman qabla al-maut atau 'inda al-maut. Aku khawatir iman ini, tauhid ini dicabut oleh Allah di saat kematianku. Maka orang-orang yang sempurna tauhidnya menganggap bahwasanya nikmat tauhid adalah nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar, anugerah yang paling besar, harta yang paling mahal. Maka dari itu mereka khawatir dari kesyirikan. Adapun orang-orang yang tidak khawatir dengan kesyirikan, ini adalah tanda lemah tauhidnya atau tanda rusak imannya. Wal iyadu billah. Wa qaulillahi ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang mempersekutukannya, dan Allah mengampuni dosa di bawah syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Yang dimaksud ayat yang mulia ini bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa-dosa orang yang berbuat syirik. Sekarang pertanyaan, bagaimana maksudnya? Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Silakan Bang Januri. Tak di sini sampean. Maksudnya apa Bang Januri? Ya, bagus. Silakan Pak Fatoni. Apa maksudnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik? Karena dia menduakan Allah dan Allah tidak ridho kepada orang-orang yang menduakan Allah. Silahkan Pak Eko. Bagus Pak Fatoni. Pak Eko. Sama nyentuh juber sampean. Iya tah. Iya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Maksudnya adalah orang yang meninggal dunia tidak bertaubat dari kesyirikannya. Jelas ya? Jadi orang yang berbuat syirik di dunia kemudian bertaubat, Allah menerima taubatnya atau tidak? Menerima. Demikian para sahabat, mayoritas mereka sebelum masuk Islam adalah kaum musyrikin, berbuat syirik. Kemudian mereka bertaubat meninggalkan kesyirikan
dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubat mereka. Jadi maksud ayat innallaha la yaghfiru ay yushraka bih, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa-dosa orang yang berbuat syirik. Maksudnya adalah bagi orang yang meninggal dunia tidak bertaubat dari kesyirikannya. Lanjutan ayat, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa di bawah syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Artinya, orang yang bermaksiat, melakukan dosa besar, belum bertaubat, lalu meninggal dunia, maka mereka masih mendapatkan kesempatan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pelaku dosa besar selain syirik, jika meninggal dunia belum bertaubat, maka mereka di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, mereka diampuni secara langsung, tidak pakai mampir di neraka, langsung diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Namun kalau Allah menghendaki, mereka disucikan terlebih dahulu di neraka, kemudian diampuni dosa-dosanya, lalu dimasukkan ke dalam surga. Ayat ini adalah ayat yang agung. Dari ayat ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, fiha al-khawfu minasyirk. Dari ayat ini terdapat pelajaran takut dari kesyirikan. Jadi takut dari kesyirikan. Kenapa? Karena syirik adalah dosa yang paling besar. Karena syirik adalah dosa yang apabila seseorang tidak bertaubat sampai meninggal dunia, dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, orang yang sempurna tauhidnya, orang yang ingin sempurna tauhidnya, dia akan khawatir, dia takut dari kesyirikan. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat yang mulia ini, anna syirka akbarul kabair, bahwasanya syirik adalah dosa yang paling besar. Syirik adalah dosa yang paling besar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni orang-orang yang berbuat syirik, yang tidak meninggalkan kesyirikannya sampai meninggal dunia. Kemudian ayat berikutnya yang dibawakan oleh penulis rahimahullah, wa qala al-Khalil alaihi salam, dan berkata al-Khalil. Siapa yang dimaksud al-Khalil? Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa, wajnubni wa baniyya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Perhatikan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta untuk dijauhkan dari kesyirikan. Ya Allah, jauhkan aku dan
anak-anak keturunanku dari menyembah berhala. Demikian Imamul Muwahhidin, Abul Muwahhidin, imamnya orang bertauhid, bapaknya, suri tauladannya orang-orang yang bertauhid, manusia yang paling sempurna tauhidnya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau takut dari kesyirikan. Nabi Ibrahim alaihissalam meminta agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dia dan anak keturunannya dari menyembah berhala. Dengan demikian, orang yang sempurna tauhidnya, pikirannya, kepikirannya, kegelisahannya, yang selalu diingatnya adalah tauhid. Yang paling dia khawatirkan adalah kesyirikan. Yang paling dikhawatirkan adalah kesyirikan. Adapun orang-orang yang apabila disebutkan tauhid biasa, tidak gelisah, tidak takut, tidak khawatir dari kesyirikan, itu adalah tanda lemah tauhidnya. Jadi orang yang lemah tauhidnya adalah orang yang tidak takut dari kesyirikan, atau kurang fokusnya, perhatiannya kepada tauhid kurang. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat, apabila disebutkan tauhid, hati mereka sempit, hati mereka susah, gelis, tidak senang. Tauhid terus, tauhid terus. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza dzukirallahu wahdah, apabila disebutkan Allah saja, yaitu disebutkan tauhid, ibadah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, bernadar hanya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah, dan seterusnya. Wa idza dzukirallahu wahdah, apabila disebutkan tauhid, isma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah, hati orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat isma'azzat, sesak, sempit, tidak suka. Wa idza dzikiral ladina min duni, namun apabila disebutkan selain tauhid, idahum yastabshirun, tiba-tiba mereka bergembira. Jadi orang yang tauhidnya lemah, apabila disebutkan tauhid tidak suka, tidak suka disebutkan tauhid terus, tauhid terus, mereka tidak suka. Tetapi apabila disebutkan selain tauhid, mereka suka, mereka senang. Demikian. Maka Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang mulia ini mencontohkan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, manusia yang paling sempurna tauhidnya, manusia yang dikatakan oleh Allah imam ummah, inna Ibrahim kana ummah, imam, orang yang paling sempurna tauhidnya, imamul muwahhidin. Beliau khawatir dengan kesyirikan, beliau khawatir dengan kesyirikan. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari kesyirikan. Demikian pula anak keturunannya. Hal yang serupa Allah Subhanahu wa taala mencontohkan para sahabat dan membandingkannya dengan orang-orang munafik. Para sahabat apabila dibacakan Al-Quran tentang ayat-ayat tauhid, ayat tauhid yang lainnya, mereka bergembira, senang. Diingatkan tentang tauhid, diingatkan bahaya kesyirikan, mereka bergembira. Adapun orang-orang munafik, dibacakan Al-Quran, dibacakan ayat-ayat tauhid, mereka tidak suka, sehingga bertambah kekufuran, tambah najis, tambah kotoran iman mereka, tambah kotor hati mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza ma unzilat suratun, dan apabila diturunkan surat Al-Quran, faminhum may yaqul, di antara mereka ada yang berkata,
ayyukum zadathu hadhihi imana, siapa yang bertambah imannya dengan ayat ini. Allah berfirman, fa ammal ladina amanu, adapun orang-orang yang beriman, orang yang sempurna tauhidnya, fazadathum imana, bertambah imannya, bertambah keimanan mereka, wahum yastabshirun, mereka bergembira, senang dibacakan ayat-ayat tauhid. Karena tauhid adalah sesuatu yang paling mereka perhatikan. Mereka khawatir dari kesyirikan, sehingga senang apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran, terutama ayat-ayat tauhid. Wa ammal ladina fi qulubihim marad, adapun orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit, penyakit syubhat, penyakit keraguan, penyakit kemunafikan, fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun, maka dengan dibacakan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat tauhid, bertambah najis mereka, tambah kufurnya, tambah kemunafikannya, wa matu, dan mereka diancam meninggal dunia dalam keadaan kufur, wal iyadu billah. Maka dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran, yaitu doa Nabi Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, fihi al khaufu minasyirik. Dari ayat ini terdapat pelajaran takut dari kesyirikan. Dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran, fihi masyru'iyatud du'a lil abna an yujannibahu Allahu minasyirik. Disyariatkan mendoakan anak-anak keturunan agar dijauhkan oleh Allah dari kesyirikan. Jadi anaknya jangan didoakan sukses saja, makmur, semoga menjadi anak yang sukses, makmur, sugih, dan yang lainnya. Jadi doakan anak, silahkan, tapi doa yang paling agung, doa orang tua yang paling sempurna untuk anaknya, yaitu agar Allah menjauhkan anaknya dari kesyirikan. Orang tua mendoakan anaknya, banyak doanya, macam-macam. Pengen anaknya ini, pengen anaknya itu. Orang tua yang sempurna tauhidnya mendoakan anaknya agar dijauhkan dari kesyirikan. Walaupun anaknya sudah dewasa, walaupun anaknya mungkin ada orang yang mengerti, tetap didoakan, tetap didoakan agar dijauhkan dari kesyirikan. Maka Nabi Ibrahim alaihi salam mendoakan anak-anak keturunannya supaya dijauhkan dari kesyirikan. Nabi Ibrahim alaihi salam berwasiat kepada anak-anaknya untuk istiqamah di atas tauhid. Nabi Yakub alaihi salam di hari kematiannya berwasiat kepada anak-anaknya wasiat tauhid. Demikian Imamul Muwahhidin, orang yang sempurna tauhidnya, yang paling dipikirkannya adalah tauhid, yang paling dikhawatirkannya adalah kesyirikan. Maka simaklah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim alaihissalam berwasiat kepada anak-anaknya. Di antara anaknya adalah Nabi, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Di antara anaknya adalah seorang Nabi, yaitu Nabi Ishaq alaihissalam. Berwasiat kepada anak-anaknya. Apa wasiatnya? Demikian pula Nabi Yakub alaihissalam berwasiat kepada anak-anak keturunannya, ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah memilihkan pada kalian agama, yaitu agama Islam, agama tauhid,
agama yang dasar utamanya adalah tauhid. Fala tamutunna, janganlah kalian meninggal dunia illa wa antum muslimun, kecuali kalian berserah diri mentauhidkan Allah, berserah diri meninggalkan semua kesyirikan. Kemudian Nabi Yakub alaihissalam dalam keadaan sakaratul maut bertanya kepada anak-anaknya, wahai anakku, apakah nanti kalau bapak sudah meninggal dunia, apa yang kalian sembah? Apakah kalian menyekutukan Allah? Karena kesyirikan yang paling mereka khawatirkan. Tidak seperti mayoritas orang tua hari ini, yang paling mereka khawatirkan adalah warisan. Nak, bapak, ibu tidak punya warisan. Itu yang mereka khawatirkan. Ini adalah orang tua yang tidak paham tauhid, waliyadzubillah, atau lemah tauhid mereka. Jadi lihatlah, Nabi Yakub alaihissalam mengajarkan kepada kita sebagai orang tua, yang paling kita khawatirkan kepada anak kita adalah tauhidnya, imannya. Kita khawatirkan mereka melakukan kesyirikan. Jadi ditanamkan tauhid sejak kecil. Ditanamkan tauhid sejak kecil. Kemudian di antara putra-putranya Nabi Yakub alaihissalam ada yang sudah diangkat oleh Allah menjadi nabi. Namun itu tidak menghalangi Nabi Yakub untuk menasihati anak-anaknya supaya istiqamah di atas tauhid, supaya tidak sampai terjerumus dari kesyirikan. Kenapa demikian? Karena mereka sangat khawatir dari kesyirikan. Harta mereka yang paling mahal adalah tauhid. Maka Allah Ta'ala berfirman, am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di. Ataukah kalian menyaksikan ketika Yakub alaihissalam dalam keadaan sakaratul maut, idh qala libanihi, ketika berkata kepada anak-anaknya, kepada anak-anaknya, idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di, hai anak-anakku, apa yang kalian sembah sepeninggalku? Apakah kalian menyembah Allah, ataukah nanti kalau bapak sudah meninggal dunia kalian berbuat syirik? Ini menunjukkan kekhawatiran, ini menunjukkan perhatian sampai hari kematiannya. Bukan hanya mikir rukun atau tidak rukun. Orang yang istiqamah di atas tauhid pasti rukun. Tauhid saja diperhatikan, apalagi yang lainnya. Jadi Nabi Yakub alaihissalam berwasiat kepada Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah sepeninggalku. Maka putra-putra Nabi Yakub alaihissalam menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Mereka menjawab, wahai ayah, wahai bapak, kami menyembah sesembahan, kami akan istiqamah di atas tauhid, kami tidak akan melakukan kesyirikan, kami menyembah sesembahan Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu sesembahan nenek moyang kami. Kami menyembah sesembahan kakek kami, yaitu sesembahan Nabi Ismail dan Nabi Ishaq, ilahan wahidah, yaitu sesembahan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Demikian kaum muslimin rahimakumullah, orang yang paling sempurna tauhidnya, perhatiannya yang sempurna adalah kepada tauhid. Orang yang sempurna tauhidnya, mereka khawatir kesyirikan, bukan hanya untuk dirinya. Jadi karena sayangnya kepada anak-anaknya, kepingin berkumpul lagi nanti di akhirat. Karena tidak mungkin ketemu orang tua yang bertauhid, anak yang syirik tidak ketemu, atau sebaliknya. Maka yang lebih mereka pikirkan adalah tauhid. Mereka yang lebih mereka khawatirkan adalah kesyirikan. Adapun orang tua hari ini, yang lebih mereka pikirkan adalah uang anaknya,
Yang berlebih mereka khawatirkan adalah nanti bagaimana kalau anaknya miskin, bagaimana kalau anak-anaknya tidak akur antara satu dan yang lainnya. Maka akibatnya karena kekhawatiran mereka tersebut tidak memikirkan tauhid, yang ada anaknya juga tidak akur. Coba kalau dipikirkan tauhid. Jadi coba kalau yang dipikirkan tauhid, anak-anaknya pasti akan akur, pasti akan rukun antara satu dan yang lainnya. Karena perjuangannya satu, prinsip mereka satu, yaitu prinsip menegakkan tauhid dan istiqamah di atas tauhid. Kemudian dalil berikutnya yang dibawakan oleh al-Imam rahimahullah, wa fil hadis, dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Fasu'ila anhu faqala ar-riya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara yang paling aku khawatirkan kepada kalian adalah syirik kecil. Fasu'ila anhu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, apa yang dimaksud dengan syirik kecil? Qala ar-riya, yaitu mencari pujian, ingin dilihat manusia dari amal yang dikerjakannya. Dari hadis yang mulia ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Fihi al-khawfu minasyirkil akbar wasyirkil asghar. Dari hadis ini terdapat pelajaran takut dari syirik besar dan juga dari syirik kecil. Apabila kita takut syirik besar, maka kita pun harus takut kepada syirik kecil, karena riya termasuk kesyirikan. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi anna riya minal kabair, bahwasannya riya yaitu pamrih, mencari pujian dari amal yang dikerjakan, termasuk kesyirikan. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran fihi ahammiyatu muhasabati nafs, pentingnya muhasabatu nafs, selalu mengoreksi diri. Apakah kita melakukan perbuatan yang tercela? Jadi apakah amal yang kita kerjakan karena Allah atau karena mencari pujian manusia? Demikian orang-orang yang sempurna tauhidnya, selain khawatir dengan syirik besar, mereka juga khawatir dari syirik kecil dan selalu gelisah, selalu mengoreksi diri dan selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil berikutnya, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar, rawahul Bukhari. Dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, barang siapa meninggal dunia kemudian dia berdoa dari selain Allah, yaitu menjadikan tandingan untuk Allah dengan berdoa, meminta kepadanya, dengan menyembahnya dari selain Allah, dia akan diancam masuk neraka. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Wali Muslim an Jabir radhiyallahu anhu
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang bertemu Allah, meninggal dunia bertemu dengan Allah, tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia dijamin masuk surga. Wa man laqiyahu, siapa yang meninggal dunia bertemu dengan Allah dalam keadaan berbuat syirik, belum bertaubat, dia diancam masuk neraka. Dari dua hadis yang mulia ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Fihi al-khawfu minasyirik. Dari hadis ini terdapat pelajaran takut dari kesyirikan, khawatir dari kesyirikan. Demikian orang yang ingin sempurna tauhidnya. Jadi yang paling dipikirkan adalah kesyirikan. Yang paling dikhawatirkan kesyirikan. Kenapa? Karena syirik ini merusak tauhid. Karena mereka tahu, jadi harta yang paling mahal adalah tauhid. Maka mereka menjaga bagaimana tauhid ini utuh, tauhid ini tidak rusak. Maka dengan apa? Salah satunya dengan khawatir kesyirikan, takut kesyirikan. Dengan mempelajari apa saja yang termasuk syirik untuk dihindari. Kemudian istiqamah di atas tauhid dan selalu memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini, fihi anna du'a huwal ibadah, bahwasanya berdoa itu ibadah. Maka siapa yang berdoa kepada selain Allah kemudian meninggal dunia belum bertaubat, dia diancam masuk neraka. Kemudian fihi annal ibrata laisa bikathratil amal wa innama bisalamati minasyirik. Orang yang baik, orang yang sempurna imannya, ukurannya bukan banyak amalnya, tetapi ukurannya adalah dia selamat dari kesyirikan. Annal ibrata laisat bikathratil amal wa innama bisalamati minasyirik. Jadi orang yang sempurna imannya, ukurannya bukan banyak amalnya. Bisa jadi orang banyak amal tapi amalnya tidak sesuai sunnah. Bisa jadi orang itu banyak amalnya tapi banyak kesyirikannya pula. Tapi orang yang selamat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang selamat dari kesyirikan, baik itu syirik besar atau syirik kecil atau syirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis yang agung ini, fihi anna syirka yuhbitul amal, bahwasanya kesyirikan menghapus amal perbuatan. Kesyirikan menghapus amal perbuatan. Maka orang yang meninggal dunia dalam keadaan syirik, mereka masuk ke dalam neraka selama-lamanya, wal iyadu billah. Kemudian Al-Imam rahimahullah berkata, fihi masail, dari bab ini terdapat beberapa pelajaran. Yang pertama, al-khawfu minasyirik, takut dari kesyirikan. Maka hendaklah kita mengoreksi diri kita. Apakah kita takut dari kesyirikan? Apakah kita khawatir dari kesyirikan? Ataukah kita merasa aman, merasa iman kita sudah baik, merasa kita
tidak akan terjerumus kepada kesyirikan. Waliyadzubillah. Fihi anna riya'a minasyirik. Dari bab ini terdapat pelajaran bahwasanya riya termasuk kesyirikan. Bahwasanya riya termasuk kesyirikan. Fihi annahu minasyirkil asghar. Dari bab ini terdapat pelajaran bahwasanya riya adalah syirik kecil. Jadi syirik kecil, tetapi wa annahu minal kabair. Tetapi riya termasuk dosa apa? Dosa besar. Fihi annahu akhwafu ma yukhafu minhu ala salihin. Bahwasanya riya adalah sesuatu, yaitu dosa yang paling dikhawatirkan bagi orang-orang yang saleh. Kenapa? Karena riya selalu datang kepada orang yang saleh. Selalu datang. Maka hendaklah kita selalu waspada ketika beramal, selalu meminta kepada Allah agar dihindarkan, agar diselamatkan dari penyakit riya. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi qurbul jannati wan nar. Dari bab ini terdapat pelajaran bahwasanya surga itu dekat. Demikian pula neraka itu dekat. Surga dekat bagi orang-orang yang bertauhid, dan neraka dekat bagi orang-orang yang berbuat syirik. Fihi al-jam'u baina qurbihima fi haditsin wahid. Keterangan bahwasannya dekatnya surga dan neraka di dalam satu hadis. Yaitu orang yang meninggal dunia tidak pernah berbuat syirik, dia dekat dengan surga. Dan siapa yang meninggal dunia berbuat syirik, dekat dengan neraka. Kemudian pelajaran berikutnya dari bab ini, annahu man laqiyahu la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa meninggal dunia tidak pernah berbuat syirik sedikit pun, dia akan masuk surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Barang siapa meninggal dunia berbuat syirik, dia akan masuk neraka. Walau kana min a'badin nas, walaupun dia adalah orang yang paling rajin beribadah. Dengan demikian ukuran masuk surga ada selamat dari kesyirikan, bukan dengan banyaknya amal. Apa artinya amal? Jika disertai dengan kesyirikan. Fihi al-mas'alatul 'azimah, perkara yang agung. Su'alul khalil lahu walibanihi wiqayata ibadatil asnam. Perkara yang agung, perkara yang besar, yang kebanyakan manusia tidak menganggap besar perkara ini. Yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa agar Allah menjaganya dan agar Allah menjaga anak keturunannya dari menyembah berhala. Dengan demikian hendaklah kita khawatir kesyirikan untuk kita dan untuk anak keturunan kita. Fihi i'tibaruhu bihalil aktsar liqaulih. Nabi Ibrahim alaihissalam melihat kondisi kebanyakan manusia dengan doanya, dengan ucapannya, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, sesungguhnya berhala, yaitu kesyirikan, telah menyesatkan banyak manusia. Dengan demikian banyak manusia tidak memikirkan kesyirikan. Banyak kaum muslimin yang biasa-biasa saja, yang dipikirkan bagaimana caranya sukses, uangnya banyak, bagaimana caranya terkenal. Ini yang mereka pikirkan. Orang yang sempurna tauhidnya, yang mereka khawatirkan, yang mereka pikirkan adalah tauhid, yang mereka khawatirkan adalah kesyirikan. Fihi tafsiru la ilaha illallah kama dzakarahul Bukhari.
Dari bab ini terdapat pelajaran tafsir la ilaha illallah, yaitu beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Jadi tafsir la ilaha illallah adalah mentauhidkan Allah di dalam beribadah dan meninggalkan kesyirikan. Fihi fadilatu man salima minasyirik. Dari bab ini terdapat pelajaran keutamaan orang yang selamat dari kesyirikan. Mereka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan yang baik dan dijamin surga di akhirat nanti. Wallahu taala a'lam bisawab. Demikian kajian yang bisa disampaikan pada pagi ini. Kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu memperhatikan tauhid, dan kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu khawatir dari kesyirikan. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.